Pagi ini Tuhan satu sukacita bagi kami semua karena Tuhan kembali mengumpulkan kami di dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Menandakan bahwa kasih Tuhan selalu nyata dari hari ke hari dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami sudah memuji Engkau dan menyembah Engkau. Berkati hamba-Mu Pak James dan tim yang sudah mengantar kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya pujian yang kami sudah naikkan di hadapan Tuhan merupakan satu sukacita dari dalam hati kami, ungkapan syukur hati kami kepadamu ya Bapa. Karena kasih-Mu kami tidak bisa membalas dengan harta yang kami miliki, tapi kami hanya bisa membalas dengan waktu dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar hamba akan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba ini penuh kekurangan dan kelemahan. Kami butuh Roh Kudus untuk memimpin kami, memberikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti, sehingga kami yang hadir saat ini Tuhan, kami akan pulang membawa berkat daripada firman Tuhan ini. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan akhirnya pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus penuh kuasa, hanya di dalam nama Yesus yang memelihara kehidupan kami. Semua yang percaya mengatakan amin. Walaupun masih suasana Natal, tapi saya percaya bahwa ketika kita memandang kehidupan kita ini dari sudut pandang Tuhan, maka kita boleh mengetahui bahwa kita menjalani hidup ini karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Dalam versi khotbah saya yang saya memang persiapkan di tahun 2020, tapi hanya satu yang bisa berlaku di tahun 2020 ini, yaitu melihat hidup dari sudut pandang Tuhan. Ada 8 serial khotbah perihal tentang hidup dan tujuan yang saya persiapkan di tahun 2020 sebelum datangnya corona. Tapi hanya satu yang bisa saya sampaikan karena tidak ada ibadah selama ini. Ya, tidak ada ibadah. Ya, karena itu kita akan melihat tema khotbah hari ini, yaitu melihat hidup dari sudut pandang Tuhan atau kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Dari bahwa hidup adalah suatu kepercayaan. Pada saat manusia diciptakan, Tuhan, Adam dan Hawa masuk ke bumi ini, masuk ke dalam dunia ini. Dia berkata bahwa aku akan menciptakan manusia supaya dia mengelola dunia ini, supaya dia menguasai seluruh bumi ini. Jadi kita dikasih satu mandat daripada Tuhan untuk mengelola apa yang ada di dalam dunia ini. Hidup adalah dipergunakan untuk Tuhan. Sementara hidup di dunia ini kita harus mempergunakannya untuk Tuhan. Karena hidup adalah penugasan Tuhan sementara di dunia. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi Allah. Berbuat demikian supaya manusia takut pada Dia. Semua ada di dalam Alkitab. Bahwa kita tidak bisa menebak. Semua sudah dikasih rundownnya, semua sudah dikasih susunannya tentang cara hidup kita. Dari bahwa hidup adalah suatu kepercayaan. Pada saat manusia diciptakan, Tuhan, Adam dan Hawa masuk ke bumi ini, masuk ke dalam dunia ini. Dia berkata bahwa aku akan menciptakan manusia supaya dia mengelola dunia ini, supaya dia menguasai seluruh bumi ini. Jadi kita dikasih satu mandat daripada Tuhan untuk mengelola apa yang ada di dalam dunia ini. Hidup adalah dipergunakan untuk Tuhan. Sementara hidup di dunia ini kita harus mempergunakannya untuk Tuhan. Karena hidup adalah penugasan Tuhan sementara di dunia. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi Allah. Berbuat demikian supaya manusia takut pada Dia. Semua ada di dalam Alkitab. Bahwa kita tidak bisa menebak. Semua sudah dikasih rundownnya, semua sudah dikasih susunannya tentang cara hidup kita.
berpikir dalam hidupnya. Karena kehidupannya dia pandang seperti memandang manusia duniawi, tidak memandang kehidupannya dari segi Alkitab. Nah, kita mau cari apapun di dalam Alkitab, semua ada di sini. Salah satu contoh di dalam Alkitab, Amsal mengatakan jangan memindahkan batas tanah, dan memang tidak boleh. Apapun yang kita lakukan, coba, ini zaman sekarang adalah zaman modern. Kalau saudara mendapatkan sesuatu masalah atau apapun entah baik atau tidak, coba buka dalam Alkitab. Tinggal buka aja di Google, pasti nongol. Salah satu contoh, jangan marah-marah. Buka aja dalam kitab Alkitab, jangan marah-marah. Nomor tuh, pasti ada ayatnya. Jangan sekarang, semua ada panduannya di dalam Alkitab. Nah, saudara kita kasih dalam Tuhan, cara kita memandang hidup ini akan mempengaruhi hidup kita. Pandangan hidup kita akan mempengaruhi bagaimana kita mempergunakan waktu, uang, talenta, dan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita manusia. Jika kita melihat ini dari sudut pandang manusia, maka yang ada di dalam kehidupan kita adalah kekecewaan. Yang ada dalam kehidupan kita adalah bersungut-sungut. Yang ada dalam kehidupan kita adalah ketidakpuasan menjalani kehidupan ini. Tetapi sebaliknya, apabila kita melihat dari sudut pandang Tuhan, artinya melihat hidup dari sudut pandang Alkitab, dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah kesempatan untuk menerima kepercayaan dan kuasanya, serta hidup adalah ujian untuk mempersembahkan anaknya. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya. Apa sih yang kurang dari Abraham itu? Abraham dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Abraham dia orang yang setia dengan Tuhan. Tapi entah di ujung keyakinannya kepada Tuhan, dia diuji. Bayangkan, anak satu-satunya, Tuhan berkata, coba kamu korbankan untuk saya. Jika kamu melakukan itu, saya akan melihat kesetiaan kamu. Seorang anak, yaitu Ishak, dia sudah tahu bahwa akan dipersembahkan kepada Tuhan, tapi masih disuruh pikul kayu sampai di gunung Moria.